Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya dan rekan-rekan saya di sini akan menjelaskan suatu rancangan rumah yang akan kami bangun. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Taruni Muda Nurhizakana Fauzi, Kors TBL 12 Bravo, nomor absen 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Dewi Pratiwi Handayani dari Kors Teknik Bangunan dan Landasan Angkatan 12 Bravo dengan nomor absen 8 dan nomor induk taruna 1506 19 332. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama Taruna Muda Anugrah Armeh Brianto, Prodi TB12 Bravo, absen 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Muhammad Nova Ramadan, Prodi TBL 12 Bravo, absen 17.
sekarang kita menuju ke workspace yang dimana isinya suatu struktur bangunan yang akan saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama potongan AA, kemudian yang kedua potongan BB, kemudian yang ketiga tampak depan suatu bangunan tersebut, dan tampak belakang. Di sini kami sepakat menggunakan skala 1:100. Baiklah, kita menuju ke suatu struktur bangunan, yaitu potongan AA. Di potongan AA tampak terlihat sebagian besar suatu bangunan bagian depan. Yang di sana terdapat ruang keluarga, teras belakang, kemudian terdapat lobi, kemudian di lantai kedua ada ruang santai. Dapat kita lihat di saat kita menuju ke potongan AA ini, di sini terdapat suatu keterangan angka di mana angka tersebut diberi suatu keterangan negatif dan positif di depannya. Arti dari positif maupun negatif dari keterangan tersebut yaitu di mana selisih suatu objek dengan objek yang dijadikan patokan suatu bangunan. Dapat dilihat di sini bangunan tersebut menentukan suatu patokan objek pada lantai pertama, yang khususnya lantai yang sejajar dengan ruang keluarga, yaitu di sini sudah jelas plus minus 0,0 cm. Berarti ketinggian ruang keluarga khususnya 0,0. Kemudian terdapat min 0,15 pada lobi. Nah, artinya lantai pada lobi tersebut memiliki selisih dengan lantai yang sejajar dengan ruang keluarga dengan selisih min 0,15 negatif. Arti dari negatif tersebut bahwa tanah diketahui turun. Sedangkan ada juga contoh yaitu pada ruang santai. Nah, di ruang santai ditunjukkan bahwa plus 3,65, yang artinya 3,65 tersebut adalah suatu selisih jarak antara lantai 1, khususnya lantai yang sejajar dengan ruang keluarga, dengan lantai ruang santai dengan jarak 3,65. Sedangkan arti plus di sini memiliki arti yaitu suatu lantai tersebut ada di atas lantai yang sejajar dengan lantai keluarga. Maka kita beri keterangan plus di depan selisih tersebut. Kemudian waktu kita zoom, di sini terdapat garis-garis yang terpotong. Nah, garis yang terpotong tersebut bermaksud yaitu di mana objek yang terdapat garis potong tersebut mereka tidak terlihat. Salah satunya contoh seperti ini. Kenapa kita kasih garis putus-putus? Karena objek tersebut merupakan pondasi di mana yang kita ketahui pondasi berada di bawah tanah.
dan tidak terlihat oleh mata langsung. Kemudian pada potongan AA terlihat bahwa pada struktur atap menggunakan kuda-kuda dengan materi baja ringan dan genting menggunakan beton flat dengan panjang 51,0955 cm dengan skala 1:100. Di sini juga dapat kita ketahui bahwa panjang atau tinggi suatu bangunan tersebut yaitu jumlah dari 9,35 yaitu jumlah dari 2,6 ditambah 1,2 0,6 ditambah tinggi gedung bangunan 3,65 dan kerangka atap 7,15 yaitu dengan total 9,35. Kemudian kita lanjut ke potongan BB. Sama seperti yang saya jelaskan pada potongan AA, pada potongan BB ini dia sebagian besar menunjukkan bagian belakang rumah, seperti ada teras belakang, kemudian tempat laundry, kemudian ada balkon lantai atas, kemudian ada ruang tidur untuk pembantu. Di sini juga terlihat keterangan di mana suatu keterangan tersebut diberi tanda min maupun plus. Sama seperti potongan AA, bahwasannya keterangan tersebut memiliki arti di mana selisih antara satu objek yang menjadi patokan dengan objek yang lain. Contohnya seperti ruang laundry. Di sini terlihat jelas min 0,02 di mana lantai pada ruang laundry tersebut turun dengan selisih 0,02 dengan lantai patokan, salah satunya ruang tidur pembantu dengan jarak 0,00. Kemudian kita ketahui juga pada potongan BB kita jelaskan bahwa genteng yang di bagian belakang rumah menggunakan genteng metal, dan pada balkon lantai atas kita menggunakan atap dak, dan pada atap kita menggunakan rangka kuda-kuda atap dengan materi baja ringan. Di sini kita jelaskan juga bahwa di lantai atas atau lantai 2 terdapat kamar mandi, di mana kamar mandi ini skalanya kita bandingkan dengan ruang santai, di mana ruang santai memiliki suatu jarak 3,65 dengan suatu objek patokan, sedangkan kamar mandi atau WC memiliki jarak 3,60, di mana artinya kamar mandi atau WC tersebut memiliki jarak 0,05 negatif dengan patokan ruang santai. Pada potongan BB juga kami
sertakan sekilas gambaran pondasi, dan kami sudah tentukan garis-garis terpotong pada gambar sesuai yang saya jelaskan pada potongan AA, yaitu garis tersebut menggambarkan bahwa suatu objek tersebut yang di dalamnya terdapat potongan garis, yaitu objek tersebut tidak dapat dilihat oleh mata langsung. Contohnya seperti ini ya. Di sini kita tahu bahwa gambar tersebut, gambar objek tersebut yang dimana ada potongan garis, yaitu dia adalah objek pondasi, dimana kita tahu bahwa pondasi itu ada di dalam tanah dan tidak bisa terlihat secara langsung. Kemudian kita beralih ke suatu struktur bangunan tampak depan. Pada tampak depan ini terlihat gerbang yang kita pakai material batu bata, dan dia mempunyai gerbang utama yang cukup besar. Di sini dapat terlihat bagian teras belakang, lantai 1 maupun lantai 2, yang kita maksimalkan sirkulasi udaranya menggunakan jendela-jendela yang terdapat pada lantai-lantai tersebut. Dan terlihat juga atap pada bangunan tersebut, dan kita gunakan atap kerangka kuda-kuda yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan terlihat seperti ini untuk tampak depannya. Kemudian kita beralih ke tampak belakang. Sama seperti sebelumnya, tampak belakang maupun tampak depan kita pilih dengan skala 1:100. Pada tampak belakang kita lihat bahwa suatu pagar kita tentukan untuk lebih simpel dengan tidak ada modif pada tembok, guna untuk mengurangi biaya pengeluaran. Kemudian pada tampak belakang kita akan dilihatkan suatu balkon lantai atas, kemudian 2 jendela yang berbentuk lingkaran yang berada pada lantai atas, dan tank air. Dan bentuk dari atap sendiri tampak belakang. Kemudian pada tampak belakang kita melihatkan kepada Anda bahwa tembok luar pada lantai atas kita memakai motif suatu tembok seperti batu bata, seperti ini. Kemudian pada balkon atas kita menggunakan motif seperti ini. Pada balkon juga terdapat suatu jendela di mana kita fungsikan untuk memperbaiki sirkulasi udara pada lantai 2. Taruna Muda Nugra Febrianto, Prodi TB11 Bravo. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang menjelaskan di denaslup dan fondasi yang saya buat, itu yang kelompok kami buat dena kolom lantai 1, kolom lantai 2, dan tampak atas. Pertama-tama saya akan menjelaskan di bagian tentang di sekitar denaslup dan fondasi terlebih dahulu.
slope. Sebelumnya slope itu apa sih? Sebenarnya struktur bangunan yang terletak di atas fondasi. Fungsinya itu untuk meratakan beban fondasi. Slope juga dapat sebagai pengunci dinding agar apabila tidak terjadi pergerakan pada tanah. Pada proses pengabaran di AutoCAD ini, slope itu dibuat itu kayak berisi, nggak kosong kayak gini, nggak kosong seperti ini. Dia itu berisi karena dia nanti pas pembuatannya tuh ntar dia diisi kayak macam-macam kayak pasir gitu, nggak kosong melompong. Terus ini kenapa nih kosong? Karena nanti ini akan dibuat ruangan. Ini buat ruangannya. Ini buat ruangan. Setelah itu, slope juga mempunyai jarak. Nih, kolom. Jarak kolom antar slope. Kalau ini kolom antar kolom. Jarak kolom antar kolomnya. 1 ke 2 itu 22,7. Yang atas juga. Terus yang selanjutnya ini ada slope 15/25. Itu apa sih? Itu berarti slope itu ukurannya tuh lebih kecil daripada si kolom ini. Kolom ini ukurannya 25, nah si slope ini ukurannya 15. 15/25. Jadi si slope ini lebih kecil daripada si kolom. Ya, kenapa? Karena kolom tuh lebih besar untuk menopang yang ada di bagian atasnya nanti. Kita akan ke bagian selanjutnya. Bagian satu itu menjelaskan tentang denah kolom nanti satu. Ini denah kolomnya. Denah kolom satu. Apa di kolom itu yang ada gambaran ini nih? Kotak tapi warna putih. Sama penjelasannya kayak tadi, kenapa warna putih kolom? Kolom ini menandakan nanti dia akan diisi padat. Ya, itu bisa batu, bisa pasir, macam-macam. Nah, ini jenis AKS, kata steel. 25/25. Ini ukurannya 25/25. Nah, kalau ini kolomnya kecil, 15/15. Ini denahnya nih. Denah lantai satunya. Denah slope, denah kolom. Ada jarak nanti dari jarak 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Ini ada dimensinya sama. Nah, oh iya, ya dalam pembuatannya kita pakai skala 1/100 supaya terlihat
enak aja. Saat itu kita akan melihat denah kolom lantai 2-nya. Kolom lantai 2 tuh tidak terlalu banyak karena lantai 2 tuh sebatas ya lantai 2 aja, nggak nyampe belakang. Kan kalau ini ada 7 sampai 7 bagian. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kali cuma nyampe 6 doang. Sama, slope ini diwarnai dengan putih. Kota yang full dengan putih warnanya. Merayakan tuh dia akan diisi macam-macam bahan-bahan material. Sama juga dia modelnya. Ada yang 15/15 sama ada yang 25/25. Ada KS ya. Krakatau Steel. Ini kenapa jarak ada yang nyampe 6, ada yang sampai 7? Karena ini 7 tuh karena satu itu buat balkon. Karena ini buat pijakan di atas. Nah, kalau ini nggak dikasih, nah itu buat balkon di sininya nih. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tampak atas. Oh iya, sebelum kita ke tampak atas tadi, saya akan menjelaskan tentang ya maksud dari kolom. Maksud dari dibuat kolom itu ya supaya ya dia bentuknya kayak batang itu, tapi dia arahnya ke atas vertikal. Itu untuk tujuannya mengukir beban yang ada di atas. Itu bagian penting dari bangunan sih dia, kolom tuh. Nah, nanti saya akan menjelaskan tampak atas. Tampak atas itu apa sih? Tampak atas itu ya tampak atau kelihatan bangunan apabila kita melihat dari sudut bagian atas. View-nya dari atas itu kelihatan gini. Ya hanya genteng sama ini. Nah, ini itu yang ada kuning-kuning itu. Kuning kotak-kotaknya itu genteng. Dia menandakan genteng. Nah, kalau ini kayak parkiran. Selanjutnya lagi. Nah, itu ada biru-biru ini. Garis biru itu menandakan kerangka atap. Yang tidak saya jelaskan di sini, itu nanti akan dijelaskan pada bagian lain pada rekan saya. Nanti dia jelaskan. Nah, cukup sekian dari penjelasan mengenai tadi slope kolom lantai 1, kolom lantai 2, dan tampak atas. Nah,
Di tampak atas ini yang rangka atap ini nanti jelaskan dari rekan saya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Nanti akan Di sini, saya akan menjelaskan dua struktur denah dari beberapa struktur denah yang telah kelompok kami buat dan yang telah dijelaskan oleh beberapa teman saya di video sebelumnya. Yang pertama, ada struktur denah bagian detail fondasi, dan yang kedua ada struktur denah bagian kerangka atap. Pertama, saya akan menjelaskan tentang detail fondasi terlebih dahulu. Di sini kami memutuskan untuk menggambar detail fondasi dengan skala 1:25. Dan kami juga memutuskan untuk menggunakan fondasi tapak dalam denah yang kami buat. Kenapa fondasi tapak? Karena fondasi tapak ini berfungsi untuk menahan bangunan yang mempunyai 1 hingga 4 lantai. Karena kami membuat rumah dengan 2 lantai, maka kami menggunakan fondasi tapak untuk bagian memperkokoh bangunannya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang detail fondasi A. Di sini kita ada truss ram 1 PC banding 3 PS, yang artinya truss ram dengan campuran 1 semen dan 3 pasir. Terus di sini juga kita ada bagian keramik. Di bawah bagian keramik kita juga pasti ada urukan pasir. Standarnya pembuatan fondasi. Di sini kita ada slope juga menggunakan 15/25 ukurannya. Ada spesi 1 PC 3 KP 10 PS, artinya spesi dengan campuran 1 semen, 3 kapur, dan 10 pasir. Di sini juga ada unstamping, bagian unstamping. Di sini juga ada urukan pasir. Dan yang jelas di sini ada pasir pas batu kali dengan 1 PC 3 KP 10 PS, artinya batu kali dengan campuran 1 semen, 3 kapur, dan 10 pasir. Di dalam ukuran-ukurannya, ukuran antara keramik dengan urukan pasir kurang lebih min 0,10 cm, dan antara spesi dengan urukan pasir yang di paling bawah berkisaran 0,60 meter, dan antara unstamping dengan urukan pasir yang paling bawah berkisaran 1,20 cm. Selanjutnya, di sini ada detail fondasi B, kurang lebih sama seperti dengan detail fondasi A. Kita di sini ada truss ram juga, 1 PC 3 PS atau 1 semen 3 pasir sama dengan fondasi A. Ada keramik, urukan pasir, slope 15/25, spesi, ukuran-ukurannya juga sama. Pas batu kali 1 PC 3 KP 10 PS, batu kali dengan campuran 1 semen, 3 kapur, dan 10 pasir, unstamping, urukan pasir, dan ukuran tanah. Ukuran antara bagian per bagian juga sama dengan detail fondasi A. Kita lanjut ke detail fondasi C. Ini biasanya digunakan untuk bagian garasi. Di sini kita ada truss ram 1 PC 3 PS, truss ram yang campurannya 1 semen banding 3 pasir. Kita ada slope juga, masih menggunakan 15/25. Ada pas batu kali juga 1 PC 3 KP 10 PS, batu kali dengan campuran 1 semen, 3 kapur, dan 10 pasir. Masih ada stamping, selalu urukan pasir pasti ada. Sebelumnya, jadi normalnya atau umumnya pondasi itu memang harus ada truss ram, slope,
pas batu kali, end stamping, dan urukan pasir. Dan ukuran-ukurannya hampir sama, kedalamannya antara bagian sluice dengan bagian batu kali ini kurang lebih 0,15 meter di bawah tanah. Antara ukuran end stamping dengan ukuran batu kali kurang lebih 1 cm. Kalau di asli berarti 1 meter kurang lebih. Dan antara batu kali dengan urukan pasir paling bawah 1,20 meter 1,20 cm kalau di AutoCAD, yang sedangkan kalau di asli berarti 1,20 meter. Detail fondasi sejauh ini cukup sampai di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang detail kerangka atap. Di detail kerangka bagian atap ini, kami menggambar dengan skala 1:20 dengan menggambar beberapa detail. Yang pertama ada detail A, detail B, detail C, dan detail D. Saya akan menjelaskan sedikit tentang detail A. Detail A itu bagian antara plat dengan genteng. Di detail A ini terdapat top chord dengan perbandingan 80, 35, 75. Terus ada bottom chord dan perbandingan 80, 35, 75. Ada screw dengan radius 20 atau ini kita sebut baut, terdapat 3 buah. Dan rim bulk juga untuk menompang genting dengan platnya berkisaran 15/20. Lanjut ke detail B. Kurang lebih sama dengan detail A, cuman di sini ada web chord dengan ukuran 80-35-75, screw atau baut lagi dengan radius 20. Terdapat 3 buah. Kiri kanan jadi ada 6 buah. Terdapat bottom chord juga dengan ukuran 80-35-75. Ke detail atap C bagian sini terdapat top chord 80-35-75, web chord 80-35-75, dan screw 3 buah dengan radius 20. Yang terakhir ada detail D. Detail D itu bagian paling atas. Di sini terdapat bagian paling atas di detail D ini penompang antara genteng dengan kerangka. Yang pertama ada web chord 80-35-75 ukurannya, top chord juga 80-35-75. Standar yang kami buat dalam ukuran kerangka atap ini kurang lebih sama seperti kan top chord 80-35-75, 80-35-75, 80-35-75. Hampir semua top chord di detail A, B, C, dan D ukurannya sama. Bottom chord ukurannya sama juga. Hampir semua ukuran yang ada di kerangka atap ini dari detail A dan detail D sama, karena dalam pembuatan rangka ini memerlukan ukuran yang pasti dan sama untuk memperkokoh bagian kerangka atap ini. Sekian penjelasan tentang detail fondasi dan detail atap. Sekian, terima kasih.